siang semua, selamat datang di kelas anti korupsi kita di program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana anti korupsi tersebut, bagaimana mata kuliah ini, dan kemudian apa urgensinya kita sebagai mahasiswa untuk belajar tentang anti korupsi tersebut. Perlu diketahui bahwa anti korupsi adalah mata kuliah wajib dan hampir seluruh ada dalam semua universitas yang ada di seluruh Indonesia. Melawan korupsi sebagai wujud bela negara. Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara, tak terkecuali warga negara Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa semangat dan sikap bela negara tidak hanya dilakukan melalui peperangan yang menghasilkan kemerdekaan saja, akan tetapi dapat ditunjukkan dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari kita sebagai warga negara Indonesia dalam membela negara kita adalah dengan menjunjung tinggi anti korupsi, yaitu kita mulai dengan hal-hal kecil seperti menghadiri seminar atau kelas yang berkaitan dengan anti korupsi. Anti korupsi ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah, demikian juga KPK dan juga Kementerian Pendidikan untuk kemudian menanggulangi korupsi dari level pendidikan. Jadi pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Indonesia sendiri salah satu negara yang terkorup. Permasalahan korupsi itu sudah bertahun-tahun dan sudah terjadi begitu banyak kasus dan kemudian merugikan negara hingga puluhan triliun gitu. Nah, kemudian sekalipun sudah banyak terjadi penindakan terhadap kasus korupsi, tetapi efek jerah bagi masyarakat maupun pelaku bisnis dan juga anggota pemerintah itu masih tetap terjadi. Untuk itu, pembelajaran anti korupsi ini sangat-sangat diperlukan. Tadi kan saya menjelaskan kalau untuk pembinaan mengenai anti korupsi itu harus dari jenjang pendidikan. Saya bertanya, apa betul kalau misalnya perilaku anak-anak dari SD, SMP, SMA yang menyontek dan membolos itu merupakan jadi rupa bibit untuk kedepannya nanti pas kerja itu orang memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi? Oke, pertanyaan bagus sekali. Itu benar bahwa memang ketika kita berbicara korupsi, kita harus lihat itu sebagai suatu perilaku gitu. Dan kemudian kita lihat apa penyebabnya. Memang bibit-bibit korupsi itu sudah ada sejak kita kecil gitu. Apalagi terjadi pembiaran misalnya kecenderungan orang untuk korupsi bisa tergambar dari kehidupan dia masa kecil misalnya ketika dia suka bolos, suka menyontek seperti tadi. Makanya pemerintah pun berkomitmen, ternyata korupsi itu tidak boleh pada level penindakan saja, yaitu menangkap orang-orang yang melakukan korupsi, tetapi juga lewat pendidikan. Melalui pendidikan kita bisa merubah karakter seseorang, mindset seseorang, dan juga perilakunya. Kita rubah dia dari kebiasaan dia. Sehingga ketika dia beranjak dewasa dan masuk pada pemerintahan atau bisnis dan berbaur pada masyarakat, korupsi itu kemudian bisa direduksi. Gitu. Sebagai orang dewasa, kita juga dapat mengajarkan kepada orang-orang atau anak-anak yang lebih muda dari kita hal-hal yang bisa mendidik mereka untuk menjauhi tindakan korupsi ke depannya nanti. Seperti kita memberikan mereka pengetahuan tentang apa itu korupsi sejak mereka kecil, dan juga mengajarkan mereka untuk selalu bersikap jujur.